Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kesempatan kita bertemu lagi di minggu keempat pertemuan kita tanggal 12 Agustus 2020. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam apa yang sudah kita niatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini Ibu akan memberikan materi motivasi dan prestasi belajar. Apa sih yang perlu kalian ketahui tentang motivasi? Motivasi dalam belajar itu adalah sebuah faktor yang penting, ya, karena hal tersebut merupakan keadaan yang mendorong siswa untuk melakukan belajar. Ya. Motivasi itu berarti apa? Yaitu motivasi itu adalah merupakan satu dorongan, satu kebutuhan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi itu sebetulnya ada dua ya, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu jenis motivasi yang timbul dari dalam diri individu atau dari dalam diri Ananda sendiri, ya, tanpa ada paksaan, dorongan dari orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Ada juga motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Jadi karena adanya ajakan, suruhan, paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian Ananda mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajakan, ya, mau melakukan sesuatu untuk belajar. Nah, konsep penting motivasi belajar itu apa sih? Motivasi belajar itu adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari suatu dari waktu ke waktu. Misalnya, seorang siswa dapat tinggi motivasinya untuk menghadapi tes ilmu sosial dengan tujuan mendapatkan nilai tinggi, ya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Dan tinggi motivasinya menghadapi tes matematika karena tertarik dengan mata pelajaran tersebut, yaitu motivasi intrinsik. Nah, yang kedua adalah motivasi belajar, dapat meningkatkan apabila guru membangkitkan minat siswa, memelihara rasa ingin tahu siswa, ya. Kemudian guru memberikan pilihan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keberhasilan. Terus pengertian prestasi belajar. Kalian pengen tahu prestasi itu apa sih? Prestasi itu adalah hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Kemudian belajar adalah perubahan yang terjadi dalam tingkah laku manusia, karena proses tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada sesuatu yang mendorong pribadi yang bersangkutan. Nah, prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Ya, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu apa aja sih? Nah, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar itu ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Intern itu adalah yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri, yaitu seperti kecerdasan atau intelijensi atau bakat dan minat. Juga ada motivasi dari dalam dirinya. Ada kecerdasan intelijensi, yaitu kecerdasan intelijensi itu kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai dengan kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya.
Kemampuan ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelijensi yang normal, ya, yang selalu menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. Oleh karena itu jelas bahwa faktor intelijensi merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, intelijensi yang baik atau kecerdasan yang tinggi merupakan faktor yang sangat penting bagi seorang anak dalam usaha belajar. Yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman keadaan seperti keadaan keluarga, keadaan lingkungan dan sekitarnya. Faktor ekstern dapat mempengaruhi belajar adalah keadaan keluarga, keadaan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, keadaan keluarga merupakan keluarga itu kan merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat, tempat seseorang dilahirkan, dibesarkan, dan keluarga itu adalah pendidikan pertama dan utama, ya. Orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari keluarga, sedangkan sekolah merupakan pendidikan lanjutan, ya. Jadi peralihan pendidikan informal ke lembaga-lembaga formal memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru sebagai pendidik dalam usaha meningkatkan hasil belajar anak, ya. Terus perhatian orang tua dapat memberikan dorongan dan motivasi sehingga anak dapat belajar dengan tekun, karena anak memerlukan waktu, tempat, dan keadaan yang baik untuk belajar. Yang kedua, faktor sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Karena itu lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih giat. Kemudian ada hubungan antar guru dengan siswa yang kurang baik akan mempengaruhi hasil belajarnya. Jadi guru dituntut untuk menguasai bahan pelajaran yang disajikan dan memiliki metode yang tepat dalam mengajar, ya. Kemudian lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran belajar anak, terutama anak-anak yang sebayanya, ya. Apabila ada anak-anak yang sebaya merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka. Sebaliknya, bila anak-anak di sekitar merupakan kumpulan anak-anak nakal yang berkeliaran tiada menentukan, anak pun dapat terpengaruh pula, ya. Oleh karena itu, apabila seorang siswa bertempat tinggal di suatu lingkungan temannya yang rajin belajar, maka kemungkinan besar hal tersebut akan membawa pengaruh pada dirinya, sehingga dia dapat turut belajar sebagaimana temannya. Ibu harap kalian juga di lingkungan sekitar kalian adalah anak-anak yang benar-benar menyukai belajar, benar-benar menyukai pergaulan yang baik, karena itu semuanya akan berpengaruh kepada bagaimana prosesnya kalian untuk menjadi seseorang yang berprestasi, menjadi seseorang yang berhasil. Ibu harapkan semua anak-anak ibu di SMP Marhas ini menjadi anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang punya prestasi yang sangat brilian, yang nanti menjadi anak kebanggaan orang tua dan gurunya. Jangan lupa hari ini adalah hari di mana kita harus selalu bersyukur. Kapanpun kita harus bersyukur, ya. Hormati orang tua kalian, hormati guru kalian, dan yang paling utama adalah jaga nama baik diri kalian dan nama baik orang tua juga, nama baik orang sekolah, ya. Dari Ibu sekian materinya, semoga materi-materi yang Ibu berikan dari minggu-minggu kemarin bisa dipahami, bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya. Motivasi dan berprestasi belajar adalah kunci untuk kalian mendapatkan satu kesuksesan, ya. Tetap belajar, tetap optimis bahwa dalam keadaan apapun yang pada saat ini sedang pandemi COVID, semoga kita semuanya terhindar dan tetap semangat untuk
selalu belajar dengan giat, ya, tetap termotivasi. Jadikanlah sekolah itu adalah tempat kalian meluangkan waktu kalian, tempat kalian mencurahkan seluruh isi hati kalian kepada guru-guru kalian. Terima kasih untuk perhatiannya dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.